Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Coba tengok kanan kirinya, katakan Tuhanku luar biasa. Ya, wah hari ini luar biasa Bapak Ibu ya. Sepanjang lagu-lagu itu membuat saya teringat apa yang terjadi belakangan ini dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, 15 tahun saya berpikir apa yang Tuhan mau sih dalam kehidupanku. Dengan segala keterbatasan, dengan segala keterbatasan sumber daya Bapak Ibu, dengan saya nggak terlalu orang yang pandai berbicara ya, dengan matematik ya saya nggak terlalu suka, tapi saya gemar dengan namanya kebenaran firman Tuhan. Saya sejak kecil diajak almarhum mama ke gereja, dari sekolah minggu sampai berkembang yang tahu cuman firman Tuhan. Bukan berarti ilmu di dunia tidak tahu, saya juga sekolah Bapak Ibu, tetapi tidak sepandai teman-teman saya. 15 tahun saya berpikir, Tuhan mau bawa saya kemana? Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kalau kita berbicara mengenai hamba Tuhan, Bapak Ibu, siapa di sini yang percaya dirinya hamba Tuhan? Belum, nggak ada yang angkat tangan. Bapak Ibu, hamba Tuhan tidak terbatas pada siapa yang berbicara dan berkhotbah. Hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang sudah ditebus dari dosa kepada terangnya yang ajaib. Tadinya kita adalah hamba dosa yang harus mati binasa, tetapi kita diambil Tuhan, ditebus, dan kita jadi hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya dulu punya pemikiran yang salah tentang hamba Tuhan. Oh Tuhan, kalau jadi hamba Tuhan berarti saya harus full timer di gereja, harus pelayanan. Ternyata Tuhan berkata berbeda. Hamba Tuhan, perangnya hamba Tuhan yang sebenarnya bukan di dalam gereja. Saya percaya kalau di dalam gereja sini semua kalau Tuhan itu baik, amin. Jawabannya, nah pasti jawabannya amin. Haleluya, haleluya. Coba ketika kita keluar melangkah itu di pintu gereja itu yang nggak sampai 25 meter. Nah itu Pak, betul Pak. Haleluya Pak. Keserempet becak, keserobot motor, masih bisa Bapak Ibu berkata haleluya. Di situ saya mulai dibukakan Tuhan. Kamu aku utus ke tempat yang tidak pernah saya kunjungi. Bapak Ibu, 2 bulan saya berada di Denpasar. Saya dipercaya Tuhan untuk menangani sebuah institusi edukasi, institusi pendidikan. Salah satu sekolah yang terbaik di Denpasar, karena kita Christian based character. Bapak Ibu, kehidupan di sana itu kehidupan yang lebih bebas dari kehidupan yang ada di kota-kota lainnya. Dan kita bukan berbicara mengenai siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi kebenaran seperti apa yang kita pegang. Dan di situ saya baru mengerti, oh Tuhan, ini yang Kau mau. Saya nggak pernah punya pemikiran harus tinggal di kota mana dan kota mana. Saya cuma berdoa, Tuhan, saya mau dipakai kemana? Kalau tadi dikatakan lagu Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, wah itu benar-benar terjadi. Tuhan sediakan di sana itu ada orang yang mau meminjamkan rumah, bukan karena saya kaya, karena saya punya uang banyak, tidak, tetapi dengan siapa kita berjalan, itu yang paling penting Bapak Ibu. Mengalami gangguan dalam pelayanan banyak Bapak Ibu. Dikhianati hamba Tuhan, oh ada. Dikhianati orang gereja banyak. Tapi di sini nggak ada Bapak Ibu ya, di luar banyak. Nggak tahu di sini nggak ada yang ngaku atau apa. Tapi ini sifatnya manusia. Terkadang Bapak Ibu kita berpikir, loh Tuhan, saya sudah melayani Engkau, saya mungkin sudah nyanyi kor, saya sejak kecil main musik, dari piano sampai drum sampai gitar sampai ketipung, saya main semua, tapi masih kalah dengan Om Tik. Om Tik ini jago Bapak Ibu ya. Saksofon bisa. Bener ya, Pastor Felix ya. Wah, sembarang bisa. Saya sampai mau diajari. Gitu. Waduh, ini luar biasa. Gini Bapak Ibu, pemikiran kita, kalau kita berkata
Tuhan itu baik, apakah kita tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, loh Tuhan kok nggak adil? Apakah sesuatu yang kita lihat keadilan di dunia yang ternyata nggak adil itu menghilangkan kebaikan Tuhan? Tidak loh Bapak Ibu. Tapi seringkali Bapak Ibu dalam hati kita bertanya seperti judul hari ini, mengapa Tuhan diam terhadap ketidakadilan? Di tempat saya diutus Tuhan, banyak sekali saya melihat kok gak adil sih Tuhan. Kenapa kok orang benar disiksa? Kenapa kok orang yang hidupnya seenaknya sendiri kok rasanya kok tambah diberkati? Betul? Yang merasa gitu saya sendiri atau Bapak Ibu ada yang merasa? Coba angkat tangan yang merasa. Iya. Dan ini pertanyaan setiap kita. Mengapa Tuhan diam terhadap ketidakadilan? Saya menangani sebuah institusi sekolah itu kurang lebih ada 300 anak dari latar belakang berbeda, dari religion yang berbeda. Tapi bagaimana tantangan kita membuat iman Kristen, kelakuan kita bukan hanya I believe Jesus Christ, tapi bagaimana kita bisa memperlakukan anak-anak ini untuk mengenal Kristus. Itu tantangan yang luar biasa. Ada yang gak adil, banyak. Mereka yang menyiksa temannya, ada yang tiba-tiba gara-gara permainan games Bapak Ibu, temannya ditusuk sama garpu. Itu real. Kenapa kok Tuhan membiarkan hal seperti ini sih? Saya sampai melihat tuh, wah Tuhan, kita belajar hari ini ya, mengapa Tuhan diam terhadap ketidakadilan. Yang pertama kita perlu ketahui, kita akan belajar dari kitab Habakuk. Ini merupakan seri 10 kitab. Kalau Bapak Ibu ikutin khotbah saya, 10 kitab ini yang sangat jarang dibahas, karena ini membahas satu sisi dari manusia yang sering bertanya mengapa dan mengapa dan mengapa. Satu sisi yang lain yang sering dikhotbahkan adalah kamu percaya kamu diberkati, pasti Tuhan buka jalan berkat, 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 berkat. Tapi kita jangan lupa Bapak Ibu, Alkitab kita setebal itu, 66 kitab, itu balance. Tidak hanya terus semua harus berkat-berkat, tetapi ada satu sisi di mana kita harus bergumul. Kesehatan yang tidak kunjung sakit yang tidak kunjung sehat, tidak kunjung sembuh, ya kan? Keluarga yang mungkin sering bertengkar. Jadi bukan semuanya tentang berkat Tuhan, tetapi ada ketidakadilan yang terlihat mata secara manusia. Kenapa kok Tuhan diam? Ayo kita belajar dari Habakuk. Yang pertama adalah mengapa Tuhan diam terhadap ketidakadilan? Karena Tuhan itu memperlihatkan bahwa dunia rusak karena dosa. Bapak Ibu perlu diketahui, walaupun Yesus telah datang ke dunia untuk menebus dosa setiap manusia, tetapi dosa tidak otomatis hilang dari dunia. Yesus berkata apa? Supaya barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya? Apakah semua orang percaya? Tidak. Berarti semua orang, ada sebagian orang yang percaya Yesus dosanya diampuni, yang nggak percaya dosanya tetap ada. Dan ini yang dibuktikan Tuhan bahwa dunia rusak karena dosa. Bapak Ibu, terakhir-akhir kita dengar perang ya Bapak Ibu ya. Perang mana? Iran Israel ya. Apakah ini satu perang yang pertama kali ada? Oh, ngomong-ngomong perang langsung ada ledakan ya Bapak Ibu. Oh haleluya ya. Tiba-tiba bam gitu ya. Bukan kebetulan Bapak Ibu ya, itu sound effect. Menghibur. Saya kaget loh Bapak Ibu. Loh kok tiba-tiba duar gitu ya. Bapak Ibu, itu bukan perang pertama yang kita dengar loh. Benar? Dan Alkitab selalu berkata apa? Kalau engkau mendengar perang ada di sini, perang di sana, perang di sini, jangan engkau khawatir, jangan engkau takut. Jangan engkau, loh Tuhan kok enggak adil sih? Ini bangsamu kok diserang.
Bapak Ibu ingat, Habakuk berkata apa? Tuhan memperlihatkan bahwa dunia rusak karena dosa. Saya suatu saat ada keluarga muda datang. Dia bertanya, Pastor, kenapa sih kok orang ini menjengkelkan? Menjengkelkan gimana? Iya, dia ini sering mulutnya itu kalau ngomong tuh menyakitkan. Ya kan, ya matamu lah, anjing lu lah. Saya di sini ngomong belak-belakan Bapak Ibu ya. Itu karena saya manusia biasa gitu. Kita berbicara itu selalu fakta. Firman Tuhan itu selalu berbicara fakta dan sangat logis. Firman Tuhan itu bukan sesuatu yang angin surga yang tidak bisa kita jangkau. Kalau firman Tuhan itu tidak logis, maka Tuhan tidak akan datang dari surga ke dunia menjadi manusia. Karena Tuhan apa? Ingin mengenalkan ini loh, ini pribadi yang harus kita miliki karena pribadi ini logis. Dia nyakiti, suka ngomongnya nyelekit, ya kan, matamu lah, anjing lu lah, babi lu, kambing lu lah. Gimana sih Pastor? Kenapa kok orang-orang ini seperti ini ada di dalam dunia? Saya menjawab begini, berbahagialah engkau kalau engkau melihat orang yang menjengkelkan, karena dia itu merupakan penggenapan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu melihat yang tidak beres di dalam dunia, Bapak Ibu harusnya bersyukur. Oh, berarti memang benar, dunia rusak karena dosa. Ketika Tuhan menghukum dunia dari Nuh, Tuhan melihat ini dunia semakin lama semakin rusaknya semakin menjadi. Itu sudah berapa ribu tahun yang lalu. Dan ini kan bergulir terus kan Bapak Ibu. Rusak, semakin rusak. Di akhir zaman orang-orang akan semakin mencintai dirinya sendiri, mencintai uang. Ya, egoisme akan semakin meningkat. Bapak Ibu pikir perang itu perang sungguhan dan sebagainya, itu ada hubungannya dengan harga minyak dunia. Kalau tidak perang, harga minyak dunia tidak akan naik. Negara-negara yang produsen minyak dunia harganya nggak bisa melambung. Jadi jangan heran Bapak Ibu, itu memang permainan-permainan kejahatannya manusia. Mereka tidak peduli dibom, ada yang meninggal, bagi mereka human being is nothing. Sudah, lenyaplah, lenyap. Tapi justru di sini kita melihat ketidakadilan menang itu karena dosa merajalela. Ini sebuah bukti, dan kita patut berbangga bahwa Tuhan ini membuktikan dengan nyata bahwa dosa itu merusak sistem dunia. Kita baca di Habakuk 1 ayat 2 sampai ke 4 ya. Semua itu ada dasar-landasan dari kebenaran firman Tuhan. Habakuk 1 ayat 2 sampai yang keempat. Mari kita sama-sama baca. Bapak Ibu sudah dapat? Ada yang masih membawa Alkitab? Atau sudah sini semua? Digital semua? Oh, Bapak masih bawa Alkitab, luar biasa Bapak ya. Ayo kita baca sama-sama ya, Habakuk 1 ayat 2 sampai yang keempat. 3, 2, 1. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Ayat yang keempat, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Ini nyata Bapak Ibu. Ini yang dikatakan firman Tuhan ini, ya dan amin itu seperti ini. Firman Tuhan itu bisa dengan nyata, oh iya. Berapa banyak Bapak Ibu yang merasa, loh ini kok orang benar jadi di penjara. Loh ini loh firman Tuhan, Habakuk ini terjadi sebelum Tuhan Yesus datang menebus dosa manusia. Lebih dari 500 tahun sebelum Yesus datang, di tahun Masehi. Bapak Ibu kalau kita lihat kalender kita itu kan tahun Masehi ya. Masehi itu dari asal katanya Mesias.
Jadi tahun Masehi itu tahun ketika Kristus lahir, itu baru berjalan namanya tahun Mesias, tahun Masehi. Habakuk ini masih melewati yang namanya, kalau Bapak Ibu lihat di Alkitabnya Bapak Ibu, Alkitab yang buku ya, itu ada perbatasan antara perjanjian lama dan perjanjian baru kosong. Itu kurang lebih 400 tahun sudah. Habakuk itu di perjanjian lama. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kita hidup di tahun berapa? 2025. Kalau saya mau tarik mundur 2025 sampai tahunnya Kristus pertama kali lahir, ya, tahun 0 kan, berarti 2025 tahun yang lalu. Betul kan? Saya tarik mundur lagi ke belakang ke perjanjian lama, melintasi perbatasannya Alkitab, lembar putih yang kosong kurang lebih 400 tahun. Nah, disitulah zamannya perjanjian lama, 1000 tahunnya lagi sebelum Masehi. Nah, Habakuk di situ. Bayangkan Bapak Ibu, betapa realnya kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu gini, Bapak Ibu, kalau kehidupan kita ini tidak megang firman Tuhan, wah, Bapak Ibu gampang sakit hati. Pasti gampang sakit hati. Kadang saya ya pusing juga ya gitu mengenai jemaat-jemaat Tuhan ini, seringnya mengeluh, bukan mengeluh ya, kita manusia bisa mengeluh Bapak Ibu. Saya pun kadang bisa mengeluh. Tetapi kalau kita hidup dalam keluh kesah, lu di mana firman Tuhan? Ini sudah 2400 tahun yang lalu sudah dikatakan bahwa lihat, orang fasik mengepung orang benar. Harusnya kita kalau melihat kok keadilan dibiarkan, kita berkata apa? Oh, amin Tuhan. Habakuk nyata. Betul? Daripada nggak ada kenyataannya, Tuhan mana? Firman-Mu nggak ada nyata. Loh, ini nyata ini. Ini bukan saya ngomong, ini jelas ini. Ini letter luck berkata orang fasik mengepung orang benar. Wah, ini udah nggak usah diartiin, nggak usah pakai bahasa Ibrani, Yunani, bla bla bla. Ini sudah jelas orang benar, orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Habakuk ini Bapak Ibu hidup di zaman Raja Yoyakim, ya, saat bangsa Yehuda itu penuh kekerasan, korupsi dan ketidakadilan. Bagaimana dengan bangsa kita sekarang? Apakah bangsa kita jauh lebih baik daripada zamannya Habakuk? Tidak loh, sama sekali tidak. Luar biasa ya Bapak Ibu, punya buku yang bisa bertahan nyata 2400 tahun. Tidak ada satu kitab suci di dunia yang bisa bertahan ribuan tahun dan terbukti benar kecuali kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Tidak ada Bapak Ibu. Ada satu kitab tertua, saya lupa namanya, tapi kitab itu sudah punah, nggak ditemukan lagi. Alkitab kita lebih dari 3000 tahun. Kejadian itu 1405 sebelum Masehi. Bayangin Bapak Ibu, kitab Kejadian ditulis 1405 sebelum Masehi. Berarti sekarang mundur 2025, mundur lagi 1405. It's crazy. Ini gak masuk akal. Kok bisa firman Tuhan bertahan kalau tidak Roh Kudus yang menjaga? Gak mungkin. Jadi Bapak Ibu pagi hari ini, kalau Bapak Ibu melihat ketidakadilan, kenapa kok masih dipertahankan? Bukan dipertahankan, tetapi Tuhan ingin memperlihatkan kepada kita masing-masing bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dunia rusak karena dosa, dan ini sebagai bukti bahwa tanpa Kristus, tanpa penebusan Kristus, dosa itu tetap ada. Bapak Ibu mau melakukan kebenaran macam apapun, mau bagi sembako kayak mau bagi apa ya, mau bagi duit, selama Bapak Ibu tidak percaya Yesus sebagai juru selamat, dosamu tetap ada. That's it. Ini sudah bukti kebenaran firman Tuhan. Kita bisa di gereja puji Tuhan, haleluya, ya kan, Tuhan Yesus baik, keluar tetap sama, dosanya tetap ada. Jadi Bapak Ibu, di Habakuk itu juga dikatakan, ya, peristiwanya di Habakuk ini para pemimpin agama dan politik itu menyalahgunakan kekuasaan.
Di zaman sekarang, zamannya kita sama toh? Sama. Yang naik sekarang di menteri orang-orang yang bagaimana? Loh, kita ini berbicara fakta loh. Saya tidak takut untuk disensor, enggak. Kita berbicara kebenaran firman Tuhan. Dan di lingkungan kita, orang apa yang diangkat? Yang ngomongannya tidak benar lah, tetap diangkat lagi kan, dilantik lagi dan sebagainya. Ini loh Bapak Ibu, para pemimpin agama dan politik menyalahgunakan kekuasaan. Jadi ketika saya melihat berita-berita itu, loh kok dipilih lagi? Oh iya, saya diingatkan ini loh. Oh, Habakuk terjadi. Habakuk terjadi. Lalu yang terjadi lagi di Habakuk, ya, orang benar ditekan, hukum dibelokkan, suara orang kecil dibungkam. Itu pun juga terjadi. Orang minoritas dibungkam. Benar apa benar? Ya benar Bapak Ibu. Kita ini Bapak Ibu hidup itu sudah ada garisnya dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita benar-benar mencintai kebenaran firman Tuhan itu, aduh, bisa khawatir, yes bisa khawatir, karena kita masih manusia. Tetapi kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita tidak hidup dalam kekhawatiran. It is of different things. Bapak Ibu bisa khawatir, bisa takut, yes betul, karena Bapak Ibu dan saya masih manusia. Tetapi kita tidak bisa hidup dalam kekhawatiran. Karena apa? Karena kita tahu nih firman Tuhan itu nyata. Semakin nyata, semakin kita senang mendalaminya. Semakin nyata, kita semakin cinta Tuhan. Kita semakin punya waktu untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Saya tanya ini Bapak Ibu, sini berapa banyak yang sudah menghabiskan Alkitab, bukan dimakan ya, dibaca dari Kejadian sampai Wahyu, yang sudah satu kali membaca utuh loh. Sudah ya Bu ya? Wah luar biasa Ibu, berikan tepuk tangan untuk Ibu yang di belakang, luar biasa Bu. Yang lain belum baca. Bacaan Bapak Ibu, bacaan itu luar biasa. Baca dari Kejadian sampai Wahyu, Bapak Ibu akan terbuka. Oh ini loh Tuhan mau. Jangan bosan Bapak Ibu Alkitab itu. Semakin Bapak Ibu baca satu kali ya, mengerti, oh garis besarnya begini. Bapak Ibu baca 2 kali, akan dibukakan sesuatu yang baru. Bapak Ibu baca 3 kali, dibukakan sesuatu yang baru lagi. Habakuk ini jarang ya Bapak Ibu dibaca. Nanti jam 8 saya berbicara dari kitab yang lain yang jarang juga kita bahas. Oke, kita perhatikan tadi ya, pasal 1 ayat yang ketiga. Pasal 1 ayat yang ketiga, kita buka lagi. Pasal 1 ayat yang ketiga, Habakuk 1 ayat yang ketiga. Lihat ya, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Berarti kejahatan ini memang kelihatan mata. Kejahatan ini memang kelihatan mata, bukan kejahatan yang tersembunyi. Sekarang Bapak Ibu bisa melihat dengan sosial media betapa bangganya orang-orang yang korupsi, pakai baju oranye, masuk penjara masih senyum-senyum, masih lambai-lambai. Betul atau betul? Betul kan? Ini loh, kejahatan terlihat mata, ya, memperlihatkan kepadaku kejahatan. Dan ini terjadi Bapak Ibu. Saya di sekolah yang saya tangani juga gitu. Kenapa Tuhan kok memperlihatkan ini kepada aku? Loh, anak kecil bisa gara-gara main game, dia tarung dengan temannya, terus temannya menang, dia minta tokohnya temannya itu skinnya. Kalau dalam dunia games itu ada namanya skin ya. Skin itu apa ya, peralatannya, apa yang membuat tokohnya ini kuat. Dia mau beli sama temannya ini, terus oke, kamu mau beli berapa? Terus dia nawarin 200 ya. Oke, saya beli, gitu kan. Tiba-tiba dibatalin, dia nggak mau jual skinnya. Ini games doang, only games Bapak Ibu, nggak mau jual. Anak yang ini Bapak Ibu marahnya minta ampun. Hanya perkara begitu Bapak Ibu, dia bisa mondar-mandir ya, tangannya digenggam-genggam gini, dia mondar-mandir. Dia panik Bapak Ibu, gimana caranya bisa ngambil tokonya, toko si gamesnya temannya ini. Lalu tiba-tiba dia bawa garpu, diambil 3 kali. Tapi untungnya yang teman satunya itu dia dilindungi. Ada teman yang lainnya tiba-tiba melerai dia, jadi gak sampai kena. Bayangin Bapak Ibu,
kejahatan kita lihat di depan mata. Apa enggak luar biasa Tuhan itu? It's amazing. Kalau Bapak Ibu nyanyi, oh Tuhanku luar biasa, yes, betul, luar biasa. Kita masuk ke poin yang kedua Bapak Ibu. Mengapa Tuhan diam terhadap ketidakadilan? Poin yang kedua, ketidakadilan menang sementara karena Tuhan sedang apa Bapak Ibu? Menguji kesetiaan kita. Sekali lagi, ketidakadilan menang sementara karena Tuhan sedang menguji kesetiaan kita. Kita baca di Habakuk 1 ayat 5 sampai 11. Kita banyak membaca kebenaran firman Tuhan ya Bapak Ibu ya, bukan banyak membaca novel ya, karena ini hidup kita di sini semua. Ayo kita baca. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu ya. Habakuk 1 ayat 5 sampai 11. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Ayat yang ke-6, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Apa Bapak Ibu? Akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Ayat yang ke-9, seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Ayat yang ke-10, perhatikan Bapak Ibu, raja-raja dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Yang ke-11, maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Bapak Ibu, ketika Habakuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa kok Tuhan diam dalam ketidakadilan? Maka Tuhan menjawab Habakuk seperti ini dengan sebuah kejutan. Justru aku akan memakai bangsa Kasdim, bangsa yang lebih jahat dari Yehuda. Untuk apa? Untuk mendisiplinkan umatnya. Bapak Ibu, dalam dunia Bapak Ibu punya dua pilihan. Ada lagu di sekolah minggu, jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Kalau jalan lebar maksudnya binasa, jalan sempit maksudnya ke surga. Alkitab juga berkata bahwa sepertiga bintang di langit akan jatuh di akhir zaman. Sepertiga itu orang-orang percaya loh Bapak Ibu, habis. Jadi hanya tinggal 2/3. Jadi ketika Tuhan memperlihatkan ketidakadilan, umatnya ini sedang diuji kesabaran. Apakah kita termasuk yang 2/3 atau kita masuk yang 1/3? Ini real Bapak Ibu. Banyak orang yang jatuh ketika melihat ketidakadilan. Kok enak ya hidupnya orang yang fasik ya. Akhirnya dia menjual imannya, dia beralih ke jalannya orang fasik. Berarti dia tidak termasuk yang 2/3, dia termasuk yang 1/3 yang jatuh. Dan Tuhan mengizinkan itu. Aku akan mendatangkan orang Kasdim, orang yang jahat. Untuk apa? Untuk ini loh, supaya bangsaku sendiri, Yehuda, bangsa Yehuda, bangsa Israel, yang sombong karena dia adalah umat pilihan Tuhan, diproses demikian rupa apa? Supaya murni. Di guru-guru kami itu, Bapak Ibu, di institusi pendidikan yang saya tangani sekarang, ada yang sakit hati banyak. Tapi saya selalu mengatakan kepada guru-guru yang ada di situ, kalau engkau merasa sakit hati terhadap sesamamu, merasa iri, itu bukan salahnya orang yang menyakiti engkau. Itu karena Tuhan mau ada sesuatu yang dipotong dari kehidupanmu untuk dibuang. Habakuk loh Bapak Ibu
ya kan? Untuk memproses. Orang Kasdim didatangkan untuk memproses Yehuda, bangsa Israel. Orang Kasdim itu orang yang jahat, luar biasa kuatnya. Untuk apa? Memproses umat pilihannya. Supaya apa? Supaya fokusnya kita itu bukan hanya, loh Tuhan ini kok adil, ini kok enggak, ini kok enak, ini tidak. Bukan itu fokusnya kita. Kalau fokus kita itu, Tuhan nyuruh fokus kita itu yang enak-enak aja, Tuhan Yesus tidak mungkin datang dalam dunia dalam wujud manusia rakyat jelata, lahirnya di kandang, enggak. Pasti Yesus lahirnya sebagai raja. Tapi justru Yesus yang raja di atas segala raja mau turun ke dunia dalam rupa manusia biasa, lahirnya di kandang. Supaya apa? Semua orang itu bisa ikut jejaknya untuk menuju surga. Kalau lahirnya sebagai raja, Bapak Ibu, udahlah Bapak Ibu, hanya grupnya raja-raja kepemerintahan itu yang masuk surga. Karena tidak mungkin kita bisa menjangkau kalangan-kalangan seperti itu. Tetapi ketika Yesus datang sebagai manusia biasa, Yesus itu tandanya apa? Mencintai semuanya. Manusia biasa, pemerintahan juga bisa melihat tuh manusia biasa. Tujuannya seperti itu, Bapak Ibu. Tapi kalau Yesus datang sebagai raja, benar-benar bertata, manusia biasa ini hancur semua, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ya, kejahatan, ketidakadilan ada, itu berarti Bapak Ibu sedang diproses. Kok jengkel no si orang ini? Dia lagi, lo lagi, jengkelin. Berarti di situ Bapak Ibu, kejengkelan Bapak Ibu sedang diproses oleh Tuhan. Saya juga sama, Bapak Ibu. Saya ini orangnya yang sangat tertib, bukan hanya on time tapi in time. In time itu sebelum waktunya saya sudah datang, in time. Tapi ketika saya menghadapi orang yang, lo kok jangankan on time, bisa molor kok, mangkel Bapak Ibu, lo beneran mangkel, gak tahu diri ini. Itu jamu itu mati apa sih? Berulang kali seperti itu. Itu artinya apa? Saya harus diproses. Untuk apa? Untuk kita bisa sabar. Harus sabar. Banyak Bapak Ibu saya mengalami proses. 15 tahun saya menunggu tentang apa yang harus Tuhan saya lakukan. Nah ini terjadi proses 15 tahun. Di jalan saya termasuk orang yang tertib. Kalau mau belok kanan, mau pindah jalur, saya rating. Bayangin Bapak Ibu, tertibnya seperti itu. Tapi seringkali diserobot orang, tiba-tiba di depan, ini mau kemana sih? Mau kanan apa mau ke kiri? Mangkel loh Bapak Ibu. Itu hal sepele loh ya toh. Mangkel. Tuhan ngomong apa? Kejahatan itu ketidakadilan kan? Itu jalan lebar bisa untuk 2 mobil lebih, dia di tengah-tengah, mobilnya kecil lagi. Loh, apa enggak mangkel loh Bapak Ibu? Ya apa sih karepe ya toh? Dikikis, reda. Bapak Ibu, kalau ada ketidakadilan dalam kehidupannya Bapak Ibu, Tuhan mau ada dikikis dalam kehidupannya Bapak. Poin yang terakhir, mengapa Tuhan diam ketika ada ketidakadilan? Karena itu bukan tugas kita untuk menyelesaikan. Karena tugas kita adalah apa? Tetap percaya dan bersukacita. Mari sama-sama katakan, tetap percaya dan bersukacita. Yes, tujuannya Tuhan itu begitu. Sukacita itu mengalir dari surga. Bapak Ibu tahu kan lagunya, sungai sukacitaku apa mengalir dalamku. Terus yes, anggur sukacitaku melimpah. Nah, ku menari dan bersuka, pujiu di setiap waktu. Apa? Sebab that's it, ada dalamku. Oke, thank you. Sungai sukacitanya ada dalam kehidupan kita, bukan karena ketidakadilan di dunia. Ketidakadilan dunia itu sebagai sebuah proof, sebagai bukti bahwa memang itu rusak karena dosa. Dan Tuhan mau ketika kita menghadapi ketidakadilan itu, kita diproses.
Tujuannya apa? Tugasnya kita itu adalah tetap percaya dan bersuka cita. Bukan masalah ketidakadilan itu, tetapi kita harus bersuka cita karena kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Apa yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu dari kitab Habakuk? Dalam kehidupan ini Bapak Ibu akan ditemui banyak hal ketidakadilan. Dari generasi ke generasi ke generasi, ketidakadilan itu pasti ada. Dan pasti Bapak Ibu, orang benar itu masih dikepung sama orang fasik. Zamannya baby boomer juga seperti itu. Zaman baby boomer itu zaman tahun 40-an. Suka sama. Orang benar dikepung orang fasik. Itu sama, it's the same thing. Zamannya generasi Z 2018, 2012, 2008 sama. Orang benar dikepung orang fasik. Zamannya generasi Alpha nanti ya, anak-anaknya Bapak Ibu yang sekarang berada di kindergarten, di TK, playgroup juga sama. Iki anak esopo, si cucu esopo, kok jengkel no, yo mainannya direbut-rebut. Podo Bapak Ibu, generasi. Loh iya loh, Bapak Ibu sudah punya cucu apa enggak mangkal cucunya digarai cucunya orang lain? Ayo, ingat ya Bapak Ibu ya, Habakuk Bapak Ibu ya. Enggak adil kok dibiarin sih. Oh iku lek cucuku terus tak kampleng gitu loh. Sama Bapak Ibu. Karena apa? Ini kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu abadi. Di zamannya Habakuk sudah terjadi ini, dan dunia tidak semakin baik. Alkitab kita tidak pernah berubah. Sekarang, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan bagi kita tugasnya adalah taruh harapan kita di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.